Hai semuanya, kali ini kita bakal ngobrol santai soal sesuatu yang sebenarnya udah jadi bagian besar banget dalam hidup kita, terutama buat kalian yang masih remaja, atau mungkin juga yang udah dewasa tapi nggak mau ketinggalan zaman. Yap, media sosial. Tapi, bukan cuma media sosial biasa yang kita kenal, melainkan media sosial yang pakai teknologi AI, kecerdasan buatan gitu. Pernah nggak sih kalian mikir? Sebenarnya apa sih dampak media sosial berbasis AI ini ke kesehatan mental kita? Apakah cuma asik-asikan atau malah ada efek samping yang selama ini nggak kita sadari? Nah, sebelum kita lanjut, saya pengen jelasin dulu sedikit tentang apa itu AI di media sosial. Jadi, AI ini singkatan dari Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan. Kalau kita lihat dari bahasa sederhananya, AI ini semacam otak komputer yang dibuat supaya bisa belajar, memahami, dan menyesuaikan diri dengan kebiasaan kita. Contohnya, kalau kamu sering nonton video lucu di TikTok, AI-nya bakal ngerti dan nyaranin video-video yang mirip-mirip supaya kamu betah nonton terus. Seru, kan? Tapi, di balik serunya, ada hal-hal yang kadang bikin kita nggak sadar kalau kita lagi digerayangi sama AI ini. Dia bukan cuma ngasih rekomendasi video, tapi juga ngatur apa yang kita lihat, kapan kita buka aplikasi, dan bahkan kadang ngatur mood kita tanpa kita sadar. Ini mulai jadi masalah, terutama buat mental remaja yang lagi masa pencarian jati diri dan rentan sama pengaruh luar. Kalian pernah nggak sih ngerasa cemas, minder, atau bahkan sedih gara-gara lihat postingan orang lain yang kayaknya hidupnya sempurna banget? Nah, ini salah satu efek yang sering terjadi. Tapi, kalau media sosialnya didukung AI yang pintar, dia bisa menyajikan konten yang bikin kalian makin lama makin kepo, pengen dibandingin diri sendiri sama orang lain, dan ujung-ujungnya bisa bikin perasaan kalian gak enak. Gak cuman itu, AI juga kadang bikin kita kecanduan scroll, sampai lupa waktu dan malah jadi malas melakukan hal-hal produktif. Tapi, kenapa bisa begini ya? Logikanya, AI itu kan cuma alat. Kok bisa dia berpengaruh besar banget? Nah, di sini saya pengen ngajak kalian mikir lebih dalam. Mungkin bukan cuma pakai logika biasa, tapi juga pakai cara lain. Misalnya, bayangin AI ini kayak temen yang gak pernah capek ngasih perhatian ke kita. Awalnya, perhatian itu terasa menyenangkan, bikin kita merasa dihargai. Tapi lama-lama, perhatian yang berlebihan ini bisa jadi bumerang. Kita jadi bergantung sama perhatian itu sampai lupa sama perhatian nyata dari orang-orang di sekitar kita. Bisa dibilang, media sosial berbasis AI ini kayak candu yang dikemas rapi dalam bentuk hiburan. Ia tahu banget cara kerja otak kita, terutama bagian yang suka merasa senang dan puas. Makanya, dia nyiptain konten yang bikin kita pengen terus-terusan buka dan cek. Tapi masalahnya, kebiasaan ini bikin kita lupa buat jaga kesehatan mental. Kayak istirahat dari gadget atau ngobrol langsung sama orang. Kalian tahu nggak? Dalam dunia psikologi, ada istilah FOMO atau Fear of Missing Out. Ini adalah rasa takut ketinggalan sesuatu yang lagi happening. Dan AI media sosial ini kayak pabriknya FOMO. Karena dia selalu ngasih konten terbaru, bikin kita merasa harus selalu update supaya nggak kalah sama teman-teman. Tapi lama-lama, perasaan ini bikin stres dan cemas. Selain itu, media sosial dengan AI juga bisa memperkuat perasaan kesepian. Kadang, kita lihat banyak orang kelihatan asyik banget di postingannya, tapi sebenarnya kita merasa sendiri. AI bisa bikin kita makin jauh dari dunia nyata karena kita jadi lebih nyaman berinteraksi lewat layar daripada ngobrol langsung. Nah, ini yang berbahaya karena hubungan sosial yang sehat itu penting banget buat kesehatan mental. Tapi saya nggak mau kalian terlalu takut atau benci sama media sosial dan AI karena kalau dipakai dengan bijak, teknologi ini juga punya sisi positif. Misalnya, AI bisa bantu kita mendapatkan informasi yang tepat, bahkan ada aplikasi yang memanfaatkan AI untuk bantu kesehatan mental, kayak chatbot yang bisa jadi teman curhat saat kita butuh.
Jadi, semuanya balik lagi ke kita. Gimana cara kita menggunakan teknologi ini? Nah, sekarang kita coba lihat dari sisi logika yang lain. Bayangin otak kita itu kayak sebuah komputer, tapi bukan komputer biasa. Otak manusia punya emosi, perasaan, dan kemampuan menilai yang nggak bisa sepenuhnya ditiru sama AI. Jadi, walaupun AI bisa ngasih saran atau rekomendasi, dia nggak punya hati. Jadi, dalam hal kesehatan mental, AI nggak bisa sepenuhnya menggantikan interaksi manusia yang penuh empati dan pengertian. Tapi, kalau kalian merasa AI dan media sosial mulai bikin kalian nggak nyaman, atau bahkan bikin stres, coba deh kita pikir lagi, apa yang bisa kita lakukan? Salah satu cara yang simple tapi efektif adalah batasi waktu main media sosial. Kalau biasanya kalian scroll tanpa henti, coba atur timer atau ingatkan diri sendiri buat berhenti. Gunakan waktu buat hal lain yang lebih menyenangkan dan menenangkan, seperti olahraga, membaca, atau ngobrol langsung sama keluarga dan teman. Selain itu, kita juga perlu jeli dan sadar kalau yang kita lihat di media sosial itu nggak selalu nyata. Banyak konten yang diedit atau hanya menampilkan sisi bagus seseorang, sementara sisi lain yang susah dan sedih nggak ditunjukin. Jadi jangan gampang bandingin diri kalian sama orang lain yang kalian lihat di layar. Kalian juga bisa coba buat detox digital, alias istirahat dari gadget dan media sosial selama beberapa waktu. Percaya deh, kalian bakal ngerasain beda yang signifikan di mood dan pikiran kalian setelah itu. Ini kayak kita kasih otak kita jeda dari overload informasi dan pengaruh yang gak sehat. Yang gak kalah penting, coba belajar buat fokus ke diri sendiri. Mungkin dengan cara menulis jurnal, meditasi, atau sekadar merenung tentang perasaan kita. Dengan begitu, kita bisa lebih peka sama apa yang kita butuhkan dan lebih kuat menghadapi pengaruh luar, termasuk media sosial berbasis AI. Saya yakin kalian pasti punya pengalaman sendiri soal gimana media sosial dan AI ini pengaruhin perasaan dan pikiran kalian. Kalau kalian mau, bisa banget share cerita atau pengalaman kalian di kolom komentar nanti. Dengan berbagi, kita bisa saling belajar dan saling support supaya lebih bijak dalam menggunakan teknologi. Jadi, intinya, media sosial berbasis AI itu bukan musuh kita. Dia cuma alat yang sifatnya netral, bisa jadi baik atau buruk tergantung gimana kita yang pakai. Jadi, yuk sama-sama kita jadi pengguna yang smart dan sadar supaya teknologi ini jadi teman yang mendukung kesehatan mental kita, bukan malah bikin tambah stres dan cemas. Saya harap ngobrol santai ini bisa bikin kalian makin sadar dan berpikir ulang soal gimana cara kita berinteraksi sama teknologi, terutama media sosial. Ingat, kesehatan mental itu penting banget. Jangan sampai karena pengaruh AI dan media sosial kita malah lupa buat jaga diri sendiri. Oke deh, terima kasih sudah dengerin ngobrol santai saya kali ini. Jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan mental kalian dan bijak pakai teknologi. Sampai ketemu di obrolan berikutnya.